Baik, kali ini kita akan perbaiki stop kontak listrik yang banyak terdapat di rumah-rumah ini. Ini kelihatannya simple, tetapi bagi Anda yang pemula tentu ini juga cukup membingungkan ya. Dan ini selain membingungkan juga resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Karena ini menyangkut arus listrik. Jadi kalau menyangkut arus listrik, kita sebaiknya jangan anggap sepele. Lebih baik kita berhati-hati. Karena arus listrik itu mempunyai tegangan sekitar 220 volt. Cukup untuk membuat celaka ya. Makanya harus berhati-hati terhadap tegangan listrik AC. Tegangan listrik ini kan alirannya AC sebesar 220 volt. Makanya kita harus berhati-hati. Baik, bagaimana cara memperbaiki stiker ini? Ya, biasanya kerusakannya itu dia mati atau lubang-lubangnya ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dalam artian sudah longgar ya, jadi harus digoyang-goyang dulu baru nyambung. Kalau posisinya tidak pas, tidak nyambung. Baik, kita buka dulu di sini. Kita perhatikan dulu di bawahnya ada baut tidak? Oh, ternyata tidak ada baut. Ya guys, berarti bautnya ada di bagian atas sini ya. Nah, ini dia, terlihat ya, terlihat. Kita buka bautnya dulu. Dengan menggunakan obeng plus ukuran standar. Ini untuk Anda yang pemula ya. Kalau yang udah profesional tentu sambil nutup mata mungkin sudah bisa dia. Nah, ini untuk yang pemula. Baik. Ya. Yang membuat longgar atau tidak longgar itu adalah bagian ini. Jadi kalau misalkan colokannya longgar, Anda tinggal rapatkan aja ini ya, tinggal dirapatkan saja, bisa menggunakan obeng ya, obeng minus seperti ini misalnya obengnya ya, tinggal dirapatkan seperti ini, congkel sedikit ya. Nah, congkel sedikit seperti ini, dibengkokin sedikit ya. Nah, seperti ini. Atau selain dibengkokin juga bisa dibersihkan dengan menggunakan katakanlah gunting ya. Bagian dalamnya ini bulat ini, bagian dalamnya ini. Kalau dia berkarat atau korosi, itu bisa dikerik dulu seperti ini ya. Karena korosi itu juga menghalangi perpindahan arus listrik. Dia menjadi semacam resisten atau hambatan. Makanya sebaiknya dibersihkan. Oke. Nah, bagaimana mengenai jalur listriknya? Ya, seperti biasa arus listrik itu ada dua jalur ya. Dia jalur yang berarus dan jalur nol dan yang berarus ya. Orang awam bilang ada juga min plus ya, sebenarnya sih sepertinya kalau menurut saya bukan min plus ya. Min plus itu untuk arus DC. Kalau AC dia bukan min plus sih, saya lebih cenderung ke massa api. Ada juga yang bilang nolnya itu massa yang memuat tegangan itu api, orang bilang kan ya. Kita pakai bahasa awam saja ya, api dan massa, anggap aja seperti itu ya. Massa itu nol ya, biasanya selalu diwakili dengan kabel warna hitam. Ini karena saya pakai kabel kontak ini pakai kabel biasa ya. Ini kabel speaker sebenarnya, nggak pas. Cuma ini biasalah Indonesia memanfaatkan apa yang ada ya. Biasanya kalau kabel untuk listrik itu lebih aman kabel yang berselaput. Maksudnya kabel seperti ini ya. Nah, model kabelnya yang bulat seperti ini, kemudian isinya dua, ada seperti ya, isinya kurang lebih ada seperti selaputnya lagi ya. Di sini nggak punya contoh saya nggak punya contoh. Nah, inilah nih, dalamnya itu kabel lagi dua seperti ini, atau tiga kalau yang pakai ground atau massa ya. Nah, ini lebih aman, kabel listrik lebih aman seperti ini ya. Nah,
seperti itu. Apa pakai yang ini aja ya? Nah seperti itu, tapi nggak apa-apa, kita memanfaatkan yang ada, jadi pakai yang ini walaupun ini kurang pas sebenarnya. Nah jadi arus listrik itu menjadi dua terminal ya. Itu yang perlu diingat. Kuncinya adalah jangan sampai dua terminal ini terhubung. Kalau dua terminal ini terhubung dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu namanya konslet, yang bisa menyebabkan breaker rumah menjadi jatuh, atau lebih bahaya lagi menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi dua terminal ini, terminal api dan terminal massa ya, itu harus terpisah, tidak boleh terhubung. Jadi ini api, ini massa, ini ground ya. Ground ini biasanya untuk listrik perumahan ada yang menggunakan ground, itu biasanya terhubung ke tanah. Untuk apa? Untuk safety, untuk keamanan. Jadi kalau barang elektronik sering nyetrum sedikit, itu mungkin tidak ada groundnya, atau groundnya kurang bagus. Jadi ground itu untuk keamanan juga, untuk memperkecil peralatan listrik itu menjadi berarus listrik ya. Ya, kemudian di sini kabel ground tidak kita gunakan ya, karena memang kabel ini cuma 2, jadi tidak masalah sebenarnya, tidak terlalu masalah, tetap ini nanti bisa hidup. Terus sekali lagi untuk Anda yang pemula, yang terpenting adalah 2 terminal ini, terminal api dan terminal massa. Balik-balik nggak apa-apa sih ya, mau di sini apinya, di sini massa. Jadi kalau untuk arus AC ini berbeda dengan DC. Kalau DC nggak boleh terbalik, kalau AC ini terbalik-balik nggak apa-apa. Cuma AC ini yang perlu kita hati-hati adalah arus yang bisa menimbulkan sengatan dan sangat berbahaya. Jadi pastikan kalau Anda perbaiki ini udah dilepas ya. Yang saya sekali Anda perbaiki ini belum dilepas. Oke. Nah, jadi jelas ya. Kuncinya kalau Anda ingin memperbaiki stiker listrik ini, ataupun ingin merakit stiker ini, biasanya kan kalau beli ini itu biasanya ada juga yang kabelnya belum ada. Nah, Anda ingin merakit sendiri, karena biasanya kalau merakit sendiri itu biayanya lebih murah, dan bisa juga bahannya kita pilih yang lebih bagus ya. Nah, caranya ya setelah Anda buka sama aja dengan ini ya, dengan memperbaiki ini. Jadi dibuka dulu, kuncinya di 2 terminal ini ya, jangan Anda pasang di sini. Jadi kuncinya 2 terminal ini. Kabel listrik itu selalu 2, ada juga yang 3 ya. Kalau 3 itu berarti satunya ground. Nah, selalu 2 atau 3, tapi intinya di 2, di kabel massa dan kabel api. Kabel ground boleh dipasang, boleh tidak. Dan kabel ground itu biasanya warnanya hijau. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan 3 kabel, ya kabel hijau posisinya di sini, atau tidak dipasang juga tidak apa-apa. Oke, saya lebih fokus menjelaskan yang 2 kabel saja ya. Jadi kalau yang 3 kabel nanti itu lebih silakan mencari tahu di channel lain, ataupun di web, ataupun Anda browsing lah. Saya lebih fokusnya 2 kabel supaya tidak membingungkan ini. Oke, anggaplah arus listrik di rumah Anda 2 kabel. Bagaimana cara memasang stiker ini? Ya berarti cukup di terminal yang atas ini sama terminal bawah ini. Itu saja. Yang ini abaikan saja. Ya. Kuncinya yang diabaikan ini pokoknya yang terhubung ke ini ya, ke besi-besi atas ini. Ini kan satu jalur dengan besi atas, ini diabaikan saja. Cukup terminal yang terhubung ke bulat-bulat ini. Nih, bulat atas, ini bulat yang bawah. Ya, jadi nanti kan kaitannya dengan colokan ini. Kan seperti ini nanti posisinya kan. Ya kan? Nah, posisinya seperti ini kan. Nah, seperti itu. Tapi yang penting terhubung ke 2 ini. Karena arusnya kan nanti mengalir melewati 2 terminal ini. Oke ya. Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Baik, ini kita, karena ini saya memperbaiki dan sekaligus praktek lah untuk Anda yang mungkin ingin memasang terminal ini, yang sudah beli tapi
bingung nih cara masangnya bagaimana ya, anggap aja kita sedang memasang terminal baru ya, seperti itu aja. Ini kita buka dulu ya, jadi buka dulu bagian ini. Nah, jadi kalau yang baru kan ini terpasang, ini harus Anda buka dulu bautnya ya. Kalau untuk yang masih baru, ini bautnya harus Anda buka dulu nih ya. Baut ada 2 baut sini, 1 2 dibuka dulu seperti ini bautnya ya. Nah, baru Anda siapkan kabel. Anda siapkan kabel yang seperti ini, bukan seperti ini juga. Ini saya memanfaatkan kabel yang ada saja. Lebih bagus kabel yang lebih baik dari inilah ya kalau untuk listrik. Nah, Anda kupas ya seperti ini, tidak perlu panjang-panjang ya. Nah, terus dirapikan dulu serabutnya ini. Kalau dia tidak rapi nanti susah untuk memasang di terminalnya. Dirapikan, cukup diputar-putar seperti ini. Oke, baru ya 2 kabel ini kita pasang di 2 terminal ini ya. Di sini dia ada lubang. Nah, kita masukkan ke lubangnya. Masukkan ke lubangnya. Ingat ya, kalau tidak paham betul, kalau belum paham betul jangan coba-coba memasang terminal ini, terutama untuk yang wanita ini, biasanya ibu-ibu ya. Karena ini kalau salah pasang, rumah nanti bisa mati listriknya, breakernya jatuh, atau malah bisa menimbulkan bahaya kebakaran ya. Oke, jadi seperti ini ya. Dan jangan lupa dikunci ya, harus kencang. Ini nggak boleh kendor ini. Kalau listrik ini arus AC ini dia arus PLN ini 220 volt ini tidak boleh kendor. Kalau kendor dia menimbulkan percikan api, itu yang bisa menyebabkan bahaya kebakaran. Dia harus kencang. Nah ya, kita pastikan kencang. Oke, kencang. Kencang. Kalau sudah jangan lupa dirapikan kabelnya. Nih, dirapikan, dan posisi yang di ujung ini adalah di antara dua klem ini. Di sini dia biasanya selalunya ada klem ini kalau stiker seperti ini. Jadi kita pasang seperti ini. Jangan lupa bautnya kita pasang kembali seperti ini. Dan kita kunci. Oke. Juga kita kunci. Ini sebaiknya jangan lupa dipasang ya, karena pengaruhnya besar ini. Ya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya ke daya tahan kabel. Kalau kita tidak pasang ini, nanti sambungan yang di sini akan cepat lepas. Kenapa? Karena kabelnya kan goyang-goyang. Tetapi kalau ini kita pasang, klemnya ini kita pasang, ya. Kalau klemnya ini udah dipasang, dia menahan. Jadi walaupun kabelnya kan sering goyang nih di ujung ini, ya, dia menahan. Jadi yang di dalam tuh, yang di bagian dalam ini dia tidak ikut goyang. Ya kan? Ikut goyang kan. Tapi kalau ini tidak kita pasang, maka dalamnya akan ikut goyang, mengakibatkan 2 terminal ini nanti, sambungan di 2 terminal ini akan lepas. Kalau yang lepas, apa yang terjadi? Yang terjadi, maka stiker ini tidak berfungsi ya, dan bisa menyebabkan juga konslet ya. Artinya itu juga bisa berpotensi terhadap bahaya kebakaran. Oke, saya kira ini sudah oke ya. Pastikan 2 kabel ini jangan terhubung. Katakanlah ini kabel api, posisinya di sini, kabel massa posisinya di sini. Terbalik pun tidak apa-apa. Terbalik-balik tidak apa-apa ya. Kalau untuk model stiker seperti ini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi menurut saya tidak apa-apa, tetapi jangan sampai terhubung, itu saja. Oke. Ini terminal atas sama bawah sudah kita sambung. Yang ini adalah ground.
karena di sini kita menggunakan 2 kabel, drone tidak usah dipasang ya. Ini sebagai pelengkap saja. Tidak dipasang juga tidak terlalu pengaruh, tetap hidup. Cuma kalau dipasang, memang kalau menggunakan sistem 3 kabel dipasang, rumahnya juga ada sistem groundnya, itu lebih baik sih sebenarnya secara keamanan, lebih safety ya. Kita pasang lagi kembali seperti semula. Oke, udah oke ya. Nah, tinggal kita coba. Tinggal kita coba saja ini. Nih, oke. Ya. Oke, kita coba dulu. Oke, sudah kita colok. Sekarang kita coba, ya. Cara mencobanya ya kita pakai alat elektronik. Sini saya pakai solder aja ya, karena sini ada lampunya. Kalau lampu hidup berarti stikernya oke. Ya, oke, kita colok ya. Alhamdulillah udah hidup kan? Hidup kan? Hidup. Oke. Kalau saya copot ini, saya copot ya, nampak ya copot. Nah, mati kan? Baik, jadi begitulah kurang lebih cara memperbaiki ataupun merakit stop kontak 4 lubang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang penting utamakan kehati-hatian, utamakan safety-nya atau utamakan keselamatan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkunjung di channel Dosen Service ini. Semoga apa yang sudah ditampilkan ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa untuk like and subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita semua, khususnya untuk Anda yang subscribe channel ini. Sampai jumpa.